Halo, Mbak Titi. Halo, selamat sore. Halo, sore. Bentar. Suara saya gema nggak? Enggak, cukup jelas. Jelas ya? Oke. Iya. Oke, teman-teman, bantu cek ya. Ini di sini ada Kak Efrem. Minta tolong cek apakah suara kita aman, tidak menggema. Kalau misalnya sudah oke, bisa di komen teman-teman. Oke, oh ini Mas Evi ya. Sebelumnya nih aku sapa dulu penonton ya, Mbak Titi. Nanti kita ngobrol ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kita sore hari ini di hari Kamis sore dalam acara TM Share volume ke-89 sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya. Temanya adalah budidaya benih lokal. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Mbak Titi. Ya. Kepanjangannya adalah Mbak Titi Eka Santi ya. Benar Mbak? Ya, Oke, ini saya panggilnya Mbak Titi aja. Nah, Mbak Titi ini adalah founder dari Kita Pertiwi. Nah, salah satu kegiatannya adalah kegiatan mulianya adalah membudidayakan benih lokal. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Titi terkait dengan kegiatannya bersama Kita Pertiwi. Nah, sebelum kita mulai sharing-sharing dan ngobrol, buat teman-teman yang sudah gabung, kita persilahkan juga nanti buat ikutan nimbrung, bisa bertanya nanti sama Mbak Titi tentang obrolan kita pada sore hari ini. Nanti yang menarik adalah nanti kita akan pilih dua pertanyaan favorit ya, yang nanti akan mendapatkan gift dari Teras Mitra. Jadi silahkan teman-teman berpartisipasi dengan bertanya. Oke Mbak Titi, lagi sibuk apa sekarang Mbak? Kita masih fokus ke soal pemberdayaan perempuan, kemudian konservasi pangan lokal, juga tentunya pelestarian lingkungan. Oke, nah dibuka dengan beberapa kegiatan ya. Nah, mungkin sebelumnya biar teman-teman juga bisa lebih mengenal Mbak Titi, saya persilahkan Mbak Titi buat menyapa teman-teman dan kenalan langsung nih sama teman-teman, dan mungkin bisa diceritakan sedikit singkat profil dari Mbak Titi dan kegiatan apa yang dilakukan. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Kenalkan, saya Sasati, biasa dipanggil Titi. Aslinya Solo Corek. Solo Corek itu artinya Solo masih ke timur. Saya bergabung di Kita Pertiwi kurang lebih sudah sejak tahun 2000, hampir berapa tahun ya? Sudah lumayan lama di Kita Pertiwi. Kegiatan sehari-hari banyak masyarakat di Raya tentunya terkait soal pangan, kemudian pengelolaan limbah juga. Semoga nanti kita banyak bisa belajar soal benih lokal khususnya dengan kawan-kawan. Oke, siap. Mungkin bisa diceritakan juga kaitannya dengan Yayasan Kita Pertiwi ini. Mungkin tadi Mbak Titi juga sudah menyampaikan beberapa fokus kegiatannya ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi ini Kita Pertiwi ini sebenarnya yayasan yang bergerak dalam bidang apa sih? Ya, jadi Kita Pertiwi sendiri kami berdiri 21 Desember. Lebih pada tujuannya adalah melestarikan yang adil, baik bebas dari eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi tahun ini kami
30 tahun sebetulnya sudah Wah, cukup tua. lama Orang-orang sekali ya. waktunya Ya. men sudah anak dan sebagainya. Nah, 3 tahun yang lalu karena pengembangan kami juga mereposisi diri. Kalau selama ini pada isu-isu lingkungan, fokuskan pada isu pada tapi di sisi lain kita juga cukup prihatin dengan banyak limbah pangan. Kita juga mengembangkan program Kota Cerdas Pangan. Tentunya perempuan, anak muda, kemudian kaum marginal menjadi fokus kami. Oke, untuk Kota Cerdas Pangan sendiri mungkin bisa diceritakan, Mbak, programnya seperti apa sih? Kalau pangan sebetulnya kita mendorong untuk mengkonsumsi secara bijak, kemudian bagaimana sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan, karena kita tahu kita kan bukan produsen pangan, dia konsumen pangan. Sehingga di dalam pengelolaan pangan ada 2 strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan kelebihan pangan, kita melakukan kegiatan berbagi pangan yang masih layak konsumsi. Kemudian di tingkat pangannya kita mengembangkan urban farming. Nah, nanti menarik di urban farming kita juga budidayakan potensi pangan yang itu memang sesuai dengan tempat, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan nutrisi. Tentunya juga melihat dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Oke, menarik sekali ya. Ya, di perkotaan ini masalah pangan sebenarnya ya banyak yang tidak aware dengan isu ini. Salah satu yayasan Kita Pertiwi, salah satu yayasan yang konsen untuk pemberdayaan pangan di kota. Nah, salah satunya tadi kaitannya sempat disampaikan dengan kegiatan dengan urban farming, dan tentunya adalah sesuai tema kita kali ini, yaitu budidaya benih lokal. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Mbak, awal mulanya kegiatan ini dilakukan seperti apa? Kalau benih lokal sendiri sebetulnya sesungguhnya waktu itu kita mengembangkan program pertanian berkelanjutan di Kabupaten itu sisi selatan di Solo, berbatasan dengan di Pacitan. Nah, rata-rata petani itu sangat tergantung sama beras berlabel, dan label itu satu indikator bahwa itu berkualitas. Kenyataannya bahwa benih-benih berlabel yang dijual pabrik dengan harga yang sangat luar biasa, ternyata begitu di sana hasilnya ya amburadul. Jadi kalau lihat tumbuhan tanamannya itu ada yang tinggi sekali, ada yang pendek, kemudian banyak rumputnya seperti itu. Berawal dari keprihatinan itu, maka kami bersama dengan petani mulai memikirkan, mendiskusikan. Ini kan sebetulnya keahlian dasar. Kenapa harus kepada pabrik? Melakukan soal perbedaan khususnya, kemudian ya melakukan ilmu di lapangan, membuat sekolah lapang benih, ya akhirnya banyak benih-benih padi yang bisa dimurnikan. Tetapi ternyata dalam proses pemurnian itu sendiri, petani menemukan banyak benih lokal. Itu menariknya. Nah, benih lokalnya saya bawa beberapa. Nih. Seru. Ketemu. Ini apa? Kedelai ya? Atau kacang hijau itu? Ini beras hitam. Nggak kelihatan, sebentar. Sorry. Oh iya, soalnya di tempat saya tuh kok warnanya hijau kirain. Oh iya. Nah, udah. Nah. Kemudian ada ini yang beras merah, yang beras merah. Jadi petani mau melakukan koleksi. Banyak yang dihasilkan. Terus beberapa petani, nah ini yang hasil pemuliaan. Coba lihat. Ternyata ini Rati Ratahayu diberi namanya. Oke. Ya, jadi di dalam proses budidaya benih lokal kami pakai 2 strategi.
Yang pertama adalah pemurnian, jadi memang menseleksi benih-benih yang unggul, kemudian bisa dibudidayakan kembali. Kemudian yang kedua adalah membuat benih baru, jadi melakukan pemuliaan, mengawinkan 2 varietas yang memang kita tahu keunggulannya, kemudian itu yang ke depan menjadi galur, terus setelah diuji multi lokasi itu menjadi varietas yang dilepas. Itu. Nah, itu Mas untuk benih padinya. Oke. Perkembangannya ya kita juga punya benih-benih yang lain. Orang sekarang rame kedelai impor mahal, susah dan sebagainya. Kita punya kacang lokal. Ada koro pedang, ada koro benguk, ini juga koro pedang yang merah. Nah, ini ternyata menjadi tanaman lokal di pegunungan kering dan sangat luar biasa karena melestarikan ekosistem yang ada di wilayah itu. Oke. Tanaman ini, misalnya koro, itu tahun 99 kami mengidentifikasi ada 32 jenis. Tetapi di tahun 99 kita identifikasi tinggal 12 jenis. Tahun 2012 tinggal 8 jenis. Artinya kan sesuatu yang mengkhawatirkan begitu serangan benih-benih pabrikan datang, benih-benih lokal hilang. Dan itu yang lainnya pada hilang kemana itu, Mbak? Sorry. Pada hilang kemananya karena ya itu tadi rata-rata petani kan sudah tidak peduli karena setiap menanam mereka sudah tersedia benih dari pabrik, tinggal ke toko, bawa uang dibeli. Tetapi begitu ada serangan hama, ada perubahan iklim 5 tahun terakhir, benih-benih pabrikan itu sangat tidak tahan. Serangan hama wereng, penggerek batang misalnya di padi, kemudian di kedelai itu ulat penggerek batang, itu mereka musnah. Nah, yang bertahan justru benih-benih lokal. Itu yang menyadari petani sebetulnya benih lokal itu yang memang paling pas di wilayahnya. Karena mungkin dia sudah bisa beradaptasi ya dengan mungkin apa namanya tanah yang ada di lokasi. Gitu. Mereka sudah apa ya? Ya mungkin memang dari dulu prosesnya lama. Terus sehingga butuh penyesuaian juga buat si benih ini sampai akhirnya mereka bisa kuat, tapi sayang banget terus akhirnya ditinggalkan. Menarik juga sih, Mbak. Jadi keluarga saya dari ibu itu juga petani. Pak de saya, simbah saya itu dulu petani. Sempat cerita juga bahwa dulu salah satunya beras ya, padi yang ditanam tuh semua adalah dari benih-benih lokal gitu. Yang katanya sih karakternya dia lebih besar daunnya gitu. Dan termasuk juga bulirnya. Terus tapi kemudian ada program dari pemerintah pada waktu itu masuk benih impor yang itu proses tanamnya lebih cepat, panennya lebih cepat. Itu mungkin salah satu yang jadi problem ya pada waktu itu. Terus kemudian banyak petani yang kemudian akhirnya pindah ke benih-benih impor ini. Nah, gimana caranya saatinya, Mbak? Kalau seperti itu. Jadi mungkin petani kan sudah termindset ya di pikirannya bahwa ya mereka cari yang cepat gitu dan lebih cepat menghasilkan. Teman-teman dari kita seperti ini. Nah, mungkin punya strategi khusus buat memberikan arahan juga kepada petani bahwa sebenarnya benih lokal itu lebih unggul, lebih bagus gitu loh. Kalau misalnya kita bisa tahu cara memproses dan menanamnya, itu gimana caranya? Ya, oke. Jadi kata kuncinya beberapa benih lokal itu tidak bisa ditanam secara monokultur dan terus-menerus. Nah, kalau selama ini petani lebih didorong untuk meningkatkan produktivitas, tetapi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungannya, suatu saat ya pasti akan wassalam.
petani itu. Nah, itu yang kita dorong kepada petani-petani. Budidaya benih lokal itu harus melihat ekosistem sekitarnya. Karena dengan budidaya benih lokal itu akan melestarikan agroekologi di dalam satu ekosistem itu. Jadi misalnya korong, kan bagi petani ladang itu menjadi sumber pendapatan yang utama. Karena semakin panjang musim kemaraunya, dia akan semakin banyak produksinya. Kemudian pernah ada teman kami dari perguruan tinggi memberikan rekomendasi, kalau begitu ditanam saja monokultur. Satu jenis, satu hamparan ditanam semua, seperti tanam kedelai, tanam padi, dan sebagainya. Dan tidak melihat musim. Setiap musim ditanam. Apa yang terjadi? Tumbuh subur sekali, tapi tidak berbuah. Nah, koro itu ada beberapa jenis koro yang itu bisa tumbuh karena dia membutuhkan tanaman yang lain untuk rambatannya. Karena dia kan menjalar ke atas. Nah, tanpa rambatan dia tidak bisa tumbuh. Artinya petani-petani itu punya Halo. ya. Maaf, Mbak. Nah, sepertinya tadi sinyal saya agak ngeblank. Ini baru bisa masuk lagi. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan teknis di sinyal, keputus. Kita lanjut lagi. Sorry Mbak, tadi sampai mana ya? Aku tadi masuk. Budayanya. Akhir tanaman yang koro yang ditanam subur tapi akhirnya tidak berbuah. Ada buahnya. Iya, tidak ada buahnya. Karena memang tipologinya kan harus ditanam tumpang sari dengan tanaman yang lain. Kemudian koro juga membutuhkan sedikit air, jadi tidak bisa ditanam pada waktu musim curah hujannya tinggi. Kemudian jarak tanamnya juga harus diatur, tidak seperti menanam padi dengan jarak tanam yang pendek, yang rapat, tapi dia butuh jarak tanam yang lumayan lebar. Gitu. Oke, itu adalah salah satu masalah. Ini ada pertanyaan yang masuk nih Mbak, mungkin kita bisa juga ikut menanggapi dari Mas Diki Lopulanan. Untuk tanaman koro, apa manfaat untuk ekosistem, Mbak Titi? Mungkin bisa di... Ya, terima kasih Mas Diki. Selamat ketemu ya. Tadi sudah ada yang membantu menjawab tadi soal keunggulan tanaman koro karena dia masuk legum, golongan leguminosae, di mana di dalam akarnya, di dalam bintil akarnya mengandung N. Dia sangat bermanfaat sebagai pupuk nitrogen. Dia penyubur untuk pertumbuhan seperti itu.
Kalau tanaman nanti tanah ditanami koro, biasanya kebutuhan pupuk kimia, khususnya yang mengandung N seperti urea, itu akan semakin berkurang. Jadi dia sumber N yang sangat luar biasa untuk tanah. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis koro yang tadi saya sampaikan, akarnya itu sampai menghujam ke dalam tanah. Oke. Ini koro-koro misalnya pedang seperti itu, nah dia akan kuat menahan erosi dan bisa dimanfaatkan sebagai konservasi. Nah, memang kami belum melakukan penelitian secara ilmiah, misalnya tanaman yang sudah tanah yang ditanami koro dan tidak, kandungannya seperti apa. Tetapi kami dengan petani sudah membuktikan bahwa tanah-tanah yang ditanami koro, kacang-kacangan, jenis-jenis legum itu semakin ke sini kebutuhan pupuk N-nya semakin berkurang. Satu itu. Kemudian yang kedua, pada olah tanah itu lebih mudah. Jadi lebih gembur, lebih mudah dicangkul. Beda kalau misalnya tanah itu menggunakan pupuk kimia, cenderung tanahnya keras. Dan yang ekosistemnya semakin banyak. Makhluk hidup yang ada di situ, cacing, kemudian aneka serangga, musuh alami. Musuh alami itu yang pemakan hama, itu juga semakin banyak di dalam lingkungan itu. Itu dari sisi ininya ya, sisi lingkungan. Yeah. Kalau dari sisi pangannya, koro itu sumber protein nabati yang paling murah dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Okay. Jadi kalau sekarang kedelai impor mahal, jangan ragu untuk mengkonsumsi koro. Gitu. Ya. Ya mungkin itu ya lengkap sekali ya. Jadi manfaat untuk tanah, bisa menyuburkan tanah, dan juga manfaat untuk dikonsumsi juga sangat banyak sekali juga. Nah, terus yang pengen saya tanyakan, kemudian apa yang menyebabkan petani itu kemudian tidak menanam ini lagi gitu, padahal kan manfaatnya banyak gitu. Ya, sebetulnya tantangan utama adalah di iklan pangannya pemerintah. Okay. Tidak ada program misalnya, ayo tanam kacang merah, ayo tanam kacang bunga atau koro. Tetapi misalnya programnya adalah pajali, padi, jagung, kedelai. Dan semuanya itu pasti bukan kedelai lokal. Yeah. Bukan bahan pangan lokal. Pasti senantiasa hibrida, kemudian dilabeli benih unggul, cenderung sekarang masuknya benih GMO, transgenik. Karena apa? Memang tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, bukan keamanan dan kedaulatan pangan. Padahal kita tahu benih-benih transgenik itu sangat, ini ya, prinsip kehati-hatian harus kita perhatikan karena dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu tentunya akan sangat berakibat fatal di kemudian hari. Kalau saya lebih ke itu sih, budaya instan, ketersediaan dari pabrik, tetapi nanti begitu panen kan tidak pernah dipikirkan kalau overproduksi kira-kira mau diapakan, lebih baik impor saja lagi. Kan? Ya, petani dimudahkan dengan lebih baik beli ya daripada harus memuliakan dari awal gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke proses pembudidayaan benih lokal ini, kalau boleh tahu ini awalnya seperti apa prosesnya, Mbak? Maksudnya mendapatkan bibitnya dari mana, terus kemudian cara pembudidayaannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dulu padi, kami memang bekerja sama dengan BPSB, Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih. Di Jawa Tengah ada hampir di setiap kabupaten kota, di kabupaten ada perwakilannya, kemudian di provinsi juga ada. Nah, bertugas yang ada di satu memang memurnikan benih, melakukan seleksi dari awal
dari uji kecambah sampai dengan panen. Kemudian di fase-fase tertentu juga dilakukan pengamatan, misalnya pas fase pertumbuhan, kok apa saja yang harus diamati, kalau misalnya tingginya tidak sama, yang tidak sama itu yang harus dicabut. Pada waktu pembungaan, kok ada bunganya yang tidak sama, ya itu yang harus dicabut. Jadi prinsip seleksi benih budidaya benih lokal adalah jangan ragu, jangan eman itu apa ya? Pokoknya kalau ada yang tidak sama harus dikeluarkan. Kan memang kita mencari benih-benih unggul. Gitu. Jadi sampai dengan nanti perlakuan pasca panennya pun juga harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh tercampur dengan benih lain. Alat-alatnya harus steril. Termasuk ada waktu yang disebut masa dormansi. Jadi masa tunggu sebelum benih itu ditanam. Maaf Mbak, apa Mbak tadi? Ya. Waktunya apa namanya? Masa? Waktu itu dormansi. Oke. Dormansi. Nah, itu nggak boleh. Misalnya setelah panen langsung ditanam tidak boleh. Itu ada proses dulu untuk istirahatkan sehingga nanti pada waktu ditanam daya tumbuhnya sudah maksimal. Oke, ya prosesnya. Gitu, prosesnya memang cukup lama ya. Tapi memang nanti artinya yang butuh ketelitian. Butuh ketelitian, butuh kesabaran, termasuk yang paling urgent adalah penyimpanan. Nah, kalau dulu petani itu kan menyimpan benih, ada yang sudah dalam bentuk biji, disimpan ada yang di toples, atau di tempat-tempat tertentu, kemudian ada yang menyimpan dengan kulitnya, seperti itu. Dan itu juga merupakan kearifan lokal. Untuk awet mereka pakai ini, diberi abu dapur. Tapi sekarang mana ada abu dapur ya, semuanya sudah pakai kompor gas, kan gitu. Jadi kita bisa pakai pembakaran batu bata sebetulnya. Di situ kan banyak abu, kemudian diberi awetan yang lain seperti daun jambu atau daun pandan, itu juga salah satu trik untuk mengawetkan. Kemudian di desa-desa yang masih pakai tungku, biasanya disimpan di atas tungku. Itu juga salah satu upaya untuk menyimpan benih tanpa diawetkan dengan pestisida kimia atau bahan-bahan yang lain. Di tingkat lokal pun juga banyak sudah banyak ilmunya. Jadi harus dijaga juga kelembapannya ya, Mbak? Biar benih itu tidak busuk. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pengen dapetin benih lokalnya, pengen belajar nanam benih lokal ini, apakah kita Pertiwi ini menjual benih-benih tersebut? Terus mungkin bisa sekalian promosi, bisa diceritakan juga Mbak apa aja gitu benih-benihnya gitu. Yang diproduksi. Kami punya banyak seed bank, punya banyak bank benih yang dikelola oleh petani. Nah, bank benih itu macam-macam aturannya. Ada yang mensyaratkan sistemnya adalah donasi. Ini yang banyak kami lakukan di masa pandemi. Di masa pandemi ini kami dengan jaringan pamong benih warisan itu membagi kurang lebih ada 15-an jenis dari benih padi, benih sayur, empon-empon itu ke berbagai kelompok di seluruh Nusantara. Syaratnya adalah benih itu tidak boleh diperjualbelikan, harus ditanam. Ya, itu. Kemudian kita juga mengembangkan yang boleh pinjam. Jadi sistemnya pinjam benih, kemudian pada waktu panen harus mengembalikan sejumlah yang dipinjam, tetapi menyebarluaskan di masyarakat sekitarnya. Terus ada juga yang memang bisa beli. Untuk lokasi-lokasi yang jauh, kalau membutuhkan dalam jumlah banyak, memang kita sistemnya jual beli. Tetapi kalau yang dekat-dekat, sedikit, sekilo dan sebagainya, bisalah kita donasi. Oke, kalau misalnya beli, nanti bisa hubungi Kita Pertiwi gitu. Ya, silakan menghubungi Kita Pertiwi karena ada tim yang sudah mengelola itu. Kita juga sebetulnya tidak jual beli wujud fisik benihnya, tetapi kita juga melakukan asistensi. Pada waktu nanti budidaya ada persoalan
wartawan atau mau konsultasi, kita juga memberikan asistensi dan konsultasi bagi penerima benih itu. Jadi tidak terputus. Kalau Wah, dengan pabrik kan biasanya ya ya, cuman biasanya beli-beli hanya aja gitu ya. itu tidak ada ininya ya, tanggung jawab Edukasinya, ya. sosialnya. Kita juga ada itu. Ya, sangat menarik sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat belajar menanam atau yang mungkin salah satu dari sini ada petani juga yang pengen menanam benih lokal, terus belum tahu caranya, nanti bisa kontak Kita Pertiwi, dikasih benihnya ya, beli terus nanti diajarin cara prosesnya seperti apa gitu, lengkap sebenarnya. Nah Mbak, saya tertarik tadi yang meminjam benih. Nah ini tuh mungkin bisa diceritain Mbak, maksudnya gimana sih prosesnya? Apakah benih yang sudah kita pinjam nanti, terus kan kita tanam ya, terus tadi disampaikan Mbak Tik bahwa itu nanti harus disebarkan kembali. Nah, apakah benih yang sudah kita pinjam terus kita tanam terus akhirnya itu menghasilkan benih lagi nantinya, menghasilkan biji-biji yang menjadi bakal benih itu mempunyai kualitas yang sama? Oke. Tadi saya sampaikan kita paketnya tidak hanya paket benih, tetapi ilmu juga. Oke. Jadi nanti pada waktu menerima benih juga ada informasi sebetulnya bagaimana melakukan seleksi. Oke. Jadi nanti yang dipilih memang kualitas benih, tidak kualitas asal. Karena misalnya, benih koro itu yang diambil seperti apa sih? Koro pedang. Misalnya tidak asal, kriteria-kriterianya. Benih padi juga begitu, benih sayuran juga seperti itu. Jadi nanti ada seleksinya. Termasuk kita juga membuka, tadi saya sampaikan konsultasi selama misalnya pas budidaya ada persoalan, dengan tangan terbuka kami bisa memberikan asistensi jarak jauh. Wah, seru banget ini. Habis ini nanti saya kontak lah, minta benih koronya. Kan ya, bisa. Untuk benih koro itu tadi Mbak, ini saya kembali lagi ke obrolannya tadi. Nah, ada kriteria lahan nggak sih Mbak untuk menanam koro, atau apa harus misalnya di lahan yang dengan karakter kering atau apa gitu, ada nggak, atau bisa ditanam di mana? Kalau koro kan ada koro yang mengandung HCN-nya itu cukup tinggi, itu perlu proses nanti kalau konsumsi. Tapi ada jenis koro yang itu begitu dipetik bisa langsung disayur dengan perlakuan biasa seperti kecipir, kemudian koro legi, koro manis seperti itu. Nah, kalau koro-koro seperti itu sebenarnya bisa ditanam dimanapun, di halaman bisa, kemudian di mana ya, di pekarangan, di sawah itu juga bisa, di pinggir jalan itu juga bisa, karena tidak membutuhkan satu perawatan yang yang cukup jelimet. Intinya kalau koro-koro itu sering dipanen, dia akan sering berbuah. Tetapi kalau dibiarkan, dia cukup sekali menjadi tua. Jadi ada koro yang memang harus dipanen muda. Begitu dia sering dipanen, seminggu dipanen, buahnya akan semakin banyak. Tapi ada koro-koro tertentu yang dia memang membutuhkan situasi lingkungan yang utuh. Tidak bisa asal tanam. Tadi saya sebutkan misalnya koro benguk. Iya, benguk. Koro benguk itu kesukaan saya itu Mbak. Ditanam harus kalau udah dijadikan tempe benguk, dibacem enak banget itu. Betul. Kemarin kita pesta tempe benguk. Apalagi kalau dijadiin diiris tipis-tipis, dikasih tepung terus digoreng itu ya, rasanya mantap. Ya. Kalau koro-koro itu harus ada rambatannya, jadi ditanam di dekat tanaman khas, karena dia kan akan menjalar kan. Karena kalau tidak, dia tidak akan berbuah. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk tanaman koro. Nah, di desa itu koro itu tumbuh sendiri saja, tidak ditanam. Iya, dulu di tempat simbah saya tuh banyak banget koro gitu, dan simbah saya dulu ini salah satu
orang yang senang bikin tempe benguk itu. Tapi itu saya masih ngalamin ketika masih kecil, tapi setelah sekarang ini udah nggak ada sama sekali. Di Tegalan itu juga udah nggak ada gitu loh. Nah, mungkin ini nanti menarik kalau Koro itu akan hilang. Iya, kalau koro itu ya. desa, makanan orang miskin. Itu yang klaimnya itu ya. Stigmanya seperti itu ya. Nah, padahal koro itu kandungan gizinya luar biasa. Iya. Terus Mbak, untuk saat ini tantangan terbesarnya dalam apa ya, melakukan pemuliaan benih ini apa sih? Lebih kepada apa, prosesnya kah? Proses apa ya, membudidayakannya kah, atau proses sosialisasinya kah, atau gimana, mungkin bisa disebut? Ya, tantangan terbesar di pengakuan pemerintah, tapi bagi kami itu nggak penting. Ya. Itu kan? Ya. Itu nggak penting. Ya, memang sekali lagi untuk menghasilkan benih lokal tadi butuh ketelitian, kesabaran. Kata kuncinya di situ. Yeah. Kita tahu petani kan sudah cukup lama dimanjakan dengan budaya instan. Yeah. Untuk melakukan proses itu ya memang kita butuhkan petani-petani militan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak anak muda yang mulai tertarik untuk melakukan proses budidaya benih lokal. Iya, buat teman-teman ya, menyimak ini, mungkin nanti bisa sekarang bisa ikut diskusi, mungkin bisa menyampaikan pandangannya ya, atau pendapatnya kaitannya dengan benih lokal ini. Tadi juga ini ada yang menyapa Mbak juga nih. Halo Bu Titik, ini dari Sayu Pomang. Sayu teman lama ini. Oh ya. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa sampaikan melalui kolom chat, nanti kita obrolin bareng-bareng. Kita juga bisa ngobrol, mungkin ada yang tanya nih, punya kasus kaitannya dengan penanaman benih lokal, mungkin ada, kok di tempat saya nggak bisa tumbuh ya, kok belum berbuah, mungkin bisa kita obrolin juga di sini. Gitu. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan saya sempat nanya, dari Gita Pertiwi kan menyediakan benih lokal ini ya. Nah, tadi kayaknya belum disampaikan apa aja sih gitu. Ya. Menyediakan apa aja gitu. Punya aneka benih koro. Itu ada koro pedang, ada koro bengok, ada koro belimbing, ada gude, kemudian ada kacang tumbak atau kacang tolo kalau orang mengenalnya itu kacang merah, kecil-kecil. Kemudian ada berbagai jenis varietas padi, dari padi merah wangi, ada padi hitam, kemudian ada rati kayu, ada rojo pusur. Ini rojo pusur itu khasnya Klaten. Rojo pusur dulu memang benih lokal masyarakat di sepanjang Sungai Pusur di Kabupaten Klaten yang memang khasnya untuk tahu kan kalau nasi goreng berarti agak keras. Pro ya, istilah kalau orang Jawa. Ya. Itu merah, itu untuk rojo busur ini yang sudah mulai dilestarikan oleh kawan-kawan di Klaten, mulai dilestarikan kembali. Kemudian ada aneka jenis sayur, benih sayur dari bayam, kangkung, terong, cabai, kacang panjang. Kacang panjangnya ada yang panjangnya 1 meter, benar-benar panjang. Ini. Ini, oh ya. Nah, kacang panjang ini ada jenisnya juga ya? Maksudnya nggak cuma satu jenis juga? Ya, betul. Ada yang kacang panjang memang benar-benar panjang, ada kacang panjang yang kecil-kecil, hijau, itu yang biasanya untuk lalapan, seperti itu. Kemudian kita juga punya benih kedelai. Kedelai lokal itu ada 3, yang sudah teridentifikasi, ada Wiles, ada Klotok, sama Galunggung.
Kemudian kacang hijaunya ada 2, kacang hijau yang bulat besar, kemudian ada kacang hijau yang kecil. Biasanya bukannya lebih pada pedagang kecambah. Kalau yang bulat itu biasanya pedagang bubur. Oh, Jadi iya. petani sekarang sudah mengatakan, oh kalau aku jualnya kemana Ya, ya. untuk konsumsi gitu loh. Kalau yang kecil ke siapa itu sudah mulai seperti itu. Ya, sudah bisa memetakan Itu pasar ya. betul. Beberapa yang kita kembangkan terkait dengan benih-benih lokal. Terus untuk benih ini sendiri Mbak, sebenarnya ada ini nggak sih? Ada luarsanya nggak sih? Mungkin kalau misalnya di atas misalnya 1 bulan itu nanti hasilnya akan jelek kalau misalnya ditanam atau bahkan malah tidak tumbuh itu ada. Kami senantiasa menganjurkan sebelum ditanam diuji. Maaf Mbak, sorry di Cara kecambah. Oh, okay. Uji kecambah. Itu cara yang paling sederhana dan paling mudah bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang akan melakukan budidaya. Jadi bisa jadi misalnya benih-benihnya tampilan ini misalnya tampilan fisiknya masih bagus, tapi belum tentu ini tumbuh. Jadi misalnya teman-teman bisa mengecambahkan, ambil beberapa saja, 10 lah minimal, 10 atau kalau yang kecil-kecil bisa 50 seperti itu. Basahi tisu, masukkan di dalam tisu, kemudian lihat kalau benih padi ya 1-2 hari sudah kelihatan mana yang tumbuh tunas, mana yang tidak. Hitung berapa tunas yang tumbuh, kalau lebih dari 80% silahkan tanam. Kalau kurang dari itu buang. Atau konsumsi. Udah itu aja, itu cara khasnya. Itu yang kami lakukan kalau petani-petani atau masyarakat yang belajar dengan kita menerima bantuan dari pemerintah. Cara ceknya gampang, pakai uji kecambah. Kalau misalnya daya tumbuhnya kurang dari 80%, kalau terima benih padi ya sudah, bawa saja ke penggilingan padi di slab jadi beras. Kalau kedelai ya buat tempe saja. Udah itu, nggak usah berargumen macam-macam. Nggak usah misalnya tanam dulu, tunggu 1 musim ruginya lebih banyak kan? Lebih baik ambil waktu uji kecambah 1-3 hari sudah tahu kualitas benihnya seperti itu. Berarti untuk apa namanya? Jangka kadaluarsanya juga tidak ada ya, maksudnya tidak ada patokannya ya. Jangka kadaluarsanya ya pasti ada patokannya. Benih yang disimpan dengan benar, kemudian misalnya tidak boleh langsung menyentuh tanah, tidak boleh mepet ke tembok, seperti itu kan harus ada jaraknya, tidak boleh kena air hujan, harus terlindungi dari sinar matahari. 6-12 bulan masih bisa masih bisa dibudidayakan. Tapi sekali lagi cek dulu, kadang misalnya pada waktu distribusi salah perlakuannya itu juga mempengaruhi kualitas benih. Oke, teman-teman. Jadi memang dari awal untuk menentukan bahwa itu akan berhasil atau tidak memang dari awalnya ya. Dari awal sudah bisa kita indikasi. Kita cek secara langsung. Seperti itu. Ini Mbak Sayu nih, saya mau belajar buat tempe benguk Bu. Apakah ada Mbak? Boleh. Ada kursusnya juga buat tempe benguk kita berdiri. Ada. Ini yang menarik. Situasi seperti ini kita ada kursus ini ya, kursus live ya untuk membuat tempe, karena dulu beberapa kali dengan teman-teman minatnya luar biasa membuat tempe. Oh iya. Karena tidak setiap ya, misalnya dengan resep saja dibuat langsung jadi. Mbok Catur itu yang di Denpasar itu yang sering coba. Alhamdulillah sekarang sudah ini ya Mbak, sudah oke tempenya banyak pesanan itu. Kita juga buat tempe keripik kok, tempe keripik dari korong. Oh berarti ada produk turunannya juga ya? Ya. Dan itu dari benih lokal? Dari benih lokal juga? Dari. Ya. Wah, keren banget nih, keren. Jadi dari hulu ke hilir. Mungkin bisa dikasih Mbak contohnya apa produk turunan apa sih yang sudah dihasilkan dari benih-benih lokal ini? Kalau beras
Yang pasti kita ada beras. Ya. Yang patah. Kemudian patahannya orang Jawa bilang menirnya. Itu kita buat tepung. Kemudian kita buat kerupuk, karak lah kalau di orang Jawa menyebutkan. Jadi ada tepung, ada karak sehatnya. Itu kalau di beras. Kemudian kalau koro kita punya tempe sayur maupun tempe keripik. Nah, tempe keripik ini sekarang variannya rasanya macam-macam, mengikuti tren anak muda sekarang. Bentuknya pun juga tidak besar seperti itu. Sekarang kita sesuaikan. Oh, tidak kalah deh dengan cemilan-cemilan yang di ada di supermarket itu ya. Rasanya juga bervariasi ya. Ini semua prosesnya dilakukan sendiri, dari proses pembuatan tempenya, terus habis itu proses atau mungkin melibatkan juga komunitas-komunitas lain gitu, mungkin bisa diceritakan. Seru nih. Ya, bukan, ini lebih kepada masyarakat. Masyarakatnya. Untuk promosi dan pemasaran. Tetapi kita senantiasa memetakan karena komunitas yang punya budaya, karena komunitas yang punya keahlian mengolah, karena komunitas yang punya keahlian untuk memasak. Jadi kita bagi itu menjadi satu rantai usaha, dan antar mereka juga akhirnya menjadi satu jaringan dan kekuatan yang cukup bagus gitu. Tidak hanya satu komunitas melakukan semuanya, nanti kasihan. Mereka tidak bisa fokus. Bagi tugas ya. Iya, betul. Kami membantu memasarkan, tapi jangan lupa kita juga dapat keuntungan kan gitu. Iya. Jualan tetap harus jalan. Iya. Harus mati ya, harus untung. Bisnis is bisnis. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar macam-macam di Kita Pertiwi ya. Belajar pembenihan, terus habis itu bagaimana cara bercocok tanam, mengolahnya, terus habis itu pengembangan produknya nanti akan jadi apa gitu. Ini lengkap sekali nih. Ini ada komen lagi dari Mbak Sayu Komang nih, Mami Catur buatnya pepes lele sekarang. Udah enggak penuh dengan tempe sekarang. Oh, ini pengembangan produk pepes lele. Pepes lele organik mungkin. Terus untuk harapannya ke depan seperti apa sih Mbak, untuk pemuliaan benih lokal ini, budidaya benih lokal ini, harapannya di titik ke depan ini akan seperti apa? Ya, harapan kami tentunya semakin banyak petani yang melakukan budidaya benih lokal. Tidak hanya membudidayakan, tetapi semakin banyak komunitas petani yang menjadi pembenih. Karena kalau semuanya membudidayakan untuk konsumsi, tidak ada sumber benihnya, ya akan mati. Karena ingat, siapa menguasai benih, dia pasti akan menguasai pangan. Situasi seperti ini, pangan berkualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Satu itu. Yang kedua, dukungan dari para pihak ini penting. Tidak, pemerintah kan sekarang lagi sibuk dengan COVID. Nah, ada dong pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian yang concern terhadap upaya-upaya melestarikan benih lokal ini. Jangan sampai nanti yang melestarikan, yang melakukan pemuliaan justru orang-orang luar negeri, sehingga nanti benih-benih kita ya disimpan di laboratoriumnya laboratorium kita. Sudah waktunya ada laboratorium benih lokal di masing-masing, dan ya mulai muncul lagi lah sentra-sentra benih lokal, keunggulan pangan lokalnya mulai dibutuhkan. Misalnya panen, kalau bicara panen Belanggu itu kan identik dengan rajo lele. Nah, itu mulai lagi dikembangkan rajo lelenya. Kemudian kalau bicara koko ya daerah Wonogiri, Gunung Kidul seperti itu, kedelai, bokan, kemudian di luar Jawa itu ada jeruk dan sebagainya, kopi, sangat menarik sekali.
Ya mungkin memang merubah mindset itu juga salah satu faktor yang penting. Karena saya sendiri Mbak, kemarin tuh waktu awal COVID itu juga punya hobi baru, nanam. Nanam sayur. Tapi di mindset saya pada waktu itu ini sih maksudnya masih percaya beli gitu, beli Afrian gitu. Nah mungkin itu salah satu tantangan juga ya Mbak ya. Gitu. Padahal ibu sempat bilang, apa ndak tuku gawe dhewe iso bikin sendiri bisa, kalau cuma cabai aja banyak gitu ya. Bikin sendiri kenapa harus beli, mungkin itu ya yang pola pikir seperti itu yang harus diedukasi kepada teman-teman. Tuh. Ini nggak ada yang mau tanya lagi teman-teman. Aku sudah mulai kehabisan pertanyaan. Repot, menanam itu repot kok. Iya. Jadi memang di awal ya harus istiqomah itu tadi. Jadi dan biasanya kalau misalnya sudah gagal tuh terus rasanya ini putus asa gitu loh. Nah ini mungkin bisa juga dikasih masukan nih Mbak buat pemula gitu, termasuk saya ya. Dulu tuh saya sempat beberapa kali menanam. Kalau misalnya tumbuh, misalnya saya dulu nanam terong, cabai, terus selada, sawi kayak gitu. Nah terus kalau misalnya ini kok berbuah terus akhirnya putus asa. Gimana cara buat orang anak-anak pemula ini, terutama milenial ini, buat biar lebih semangat lagi dan bisa merasakan asiknya menanam gitu. Kalau tipsnya cukup sederhana. Mula jangan menanam mulai dari biji, dari benih, tapi dari bibit yang sudah berwujud tumbuh. Ya, kan ada yang jual biji, ada yang jual bibit. Pilih yang bibit. Kalau mau gampang lagi, pilih bibit yang sudah mau berbunga. Teman-teman itu biasanya kepuasan pertama itu kan melihat hasilnya. Nanam cabai ya pengennya tahu hasilnya berbuah. Lah biar motivasinya itu semakin tinggi dan tetap terjaga. Pilih bibit. Kalau sudah pilih bibit ya menjelang berbunga lah, jadi tidak terlalu lama menunggunya. Nah itu juga menjadi peluang bagi sekarang komunitas anak muda di Kota Solo. Itu jualannya tidak bibit yang 5 cm, tidak. Kalau untuk pemula yang paling laku adalah misalnya bibit cabai itu yang sudah 15 cm. Harganya lebih mahal, kemudian peminatnya juga banyak. Yang menunggu lama. Mereka maunya tanam nggak lama, kemudian sudah mulai berbuah. Itu banyak sekali jadi usahanya komunitas petani di Kota Solo. Di Monik juga begitu, mereka sudah jual bibit yang siap ditanam. Gitu. Kalau mulai dari biji ya pasti tantangannya lebih besar. Kemudian prosesnya juga lebih lama. Putus-putus nih suaranya. Ya, jadi memang ini ya. Harus bertahap ya, dimulai dari yang mudah dulu. Ya kan, kalau ya saya kemarin memang biar tahu sebenarnya prosesnya dari awal seperti apa, tapi ya akhirnya terus putus asa gitu. Benar sih, memang kalau misalnya sudah merasakan ketika panen tuh seneng banget, tapi pas proses gagal panennya itu loh ya bikin putus. Ya terima kasih Mbak Titi ya buat sarannya. Nah ini buku juga bisa masukan buat teman-teman yang lain juga. Nah ini ada masukan juga nih dari Sayu Komang nih, mungkin bisa diceritakan. Ini pertanyaan, mungkin bisa diceritakan bagaimana minat anak muda dalam menyimpan benih. Jangan sampai hanya suka nanam aja. Ya, saya nih suka nanam aja. Terus ya tambahan gerakan anak muda penyelamat benih lokal siap. Di Bali ada banyak gerakan menanam saat COVID, namun belum dibarengin dengan upaya penyelamatan benih lokal. Terus jadi butuh metode menarik untuk mengajarkan anak muda untuk turut menyelamatkan benih lokal. Nah ini menarik ini.
Jadi anak muda mempunyai peran juga untuk bisa menyelamatkan benih lokal. Karena kemarin kan banyaknya ya cuman gerakan-gerakan menanam ya, waktu COVID itu ayo menanam. Tapi kita juga tidak mengingat bahwa benih, membudidayakan benih itu juga penting, karena itu awalnya dari situ. Kalau misalnya nggak ada benih, nggak ada bibit, kita nggak bisa menanam. Mungkin ini tanggapan terakhir ya, Mbak Titi, silahkan. Ya, biasanya yang ditanam itu kan seragam. Iya. Semuanya nanam sawi, semuanya nanam tomat, semua nanam terong. Tapi tidak dilihat sebetulnya tujuan menanam itu apa. Kalau sekedar menanam ya silahkan. Iya. Tapi kami senantiasa menanam itu dikaitkan dengan kebutuhan mereka. Jadi sebelum gerakan menanam, kita biasanya melakukan observasi singkat. Misalnya untuk konsumsi sehari-hari, sayur keluarga itu paling banyak disukai jenis apa saja. Itu yang kita tanam. Kalau menanam yang tidak disukai kan ya akhirnya ya sudahlah kan gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang disukai, dibutuhkan, pasti akan dirawat dengan benar-benar. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, salah satu tipsnya adalah untuk awalan menanamlah ya tanaman yang kalian sukai. Terus jangan tidak dianjurkan dari awal langsung dari biji, tapi cari yang ya minimal sudah dalam bentuk bibit ya, sudah kita tinggal merawatnya hingga menunggu hasil panen. Seperti itu buat teman-teman pemula termasuk saya. Oke, buat teman-teman yang tadi saya ulangi lagi, buat teman-teman yang pengen lebih dalam belajar tentang benih lokal, bagaimana cara pemulihan benih lokal, proses budidayanya seperti apa, proses menanamnya seperti apa, nanti teman-teman bisa hubungi Mbak Titi, dan melalui akun Instagram ini juga bisa, atau kalau nanti ada yang mau minta kontaknya juga bisa DM ke Teras Mitra, nanti akan saya sampaikan ke Mbak Titi seperti itu. Ya semoga ini jadi awal kita untuk belajar memulai benih lokal. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Mbak buat kegiatan sharingnya pada sore hari. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kurang 2 menit lagi. Saya ingatkan teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar dan bertanya. Ini nanti akan kita pilih 2 penanya terfavorit akan mendapatkan gift dari Teras Mitra. Terus informasi tambahan lagi, Sabtu minggu ini, Sabtu depan kita masih ada agenda TM Share volume ke-90. Temanya adalah gender dalam dunia seni. Kegiatan ini akan kita lakukan melalui Zoom. Nah, untuk informasi publikasinya nanti akan kita share di Instagram Teras Mitra. Jadi teman-teman bisa pantengin terus Instagram Teras Mitra untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan kegiatan Teras Mitra Share. Itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Titi buat sharingnya kali ini. Semoga apa yang dilakukan Mbak Titi dan kita Pertiwi berhubungan dengan budidaya benih lokal dan usaha-usaha di dalamnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu kapan-kapan lagi ya Mbak. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sehat ya semuanya. Ya, sehat-sehat.